semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Arihmana Ferin dengan NIM A251251001. Di sini saya ingin membuat video dari tugas mata kuliah kimia dasar lanjutan untuk menjawab soal-soal, yaitu ada 4. Yang pertama dari materi 1 yaitu soal nomor 6, kedua materi 2 nomor 10, materi 3 nomor 11, dan materi 4 nomor 16. Baik, soal yang pertama ada materi 1 nomor 6 dengan soal entalpi pembentukan amonia NH3 adalah min 46 kJ mol. Berapa kilojoule diperlukan untuk menguraikan 1 gram amonia menjadi gas hidrogen dan gas nitrogen? Nah, pertama-tama kita menentukan apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk pembentukan NH3 ada delta H sama dengan min 46 kJ per mol. Kemudian ada massa molarnya NH3 sama dengan 14 kali 1 ditambah 1 kali 3 hasilnya adalah 17. Kemudian ada massa NH3 sama dengan 1 gram. Yang ditanya adalah untuk penguraian NH3 adalah, nah, diketahui entalpi pembentukan amonia atau NH3 adalah minus 46 kJ per mol. Karena yang ditanyakan adalah penguraian amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen, maka reaksinya merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Akibatnya nilai entalpinya berubah menjadi positif 46 kJ per mol. Selanjutnya kita hitung jumlah mol amonia dalam 1 gram. Jumlah mol NH3 sama dengan massa dibagi massa molar, yaitu 1 dibagi 17 mol yang hasilnya 0,0588. Energi yang diperlukan untuk menguraikan amonia dapat dihitung dengan 0,0588 dikali 46 hasilnya 2,71 kJ. Dengan demikian, energi yang diperlukan untuk menguraikan 1 gram amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen adalah 2,71 kJ. Baik, selanjutnya materi 2 nomor 10. Soalnya diketahui delta HFCH4 sama dengan min 75 kJ per mol. DHH sama dengan 436 kJ per mol. Dan entalpi penguapan C sama dengan plus 715 kJ mol. Tentukanlah energi ikatan rata-rata CH dalam CH4. Nah, pertama-tama kita harus cari yang diketahui terlebih dahulu, yaitu diketahui entalpi pembentukan metana CH4 sebesar min 75 kJ per mol. Energi atomisasi karbon padat menjadi atom karbon gas adalah 715 kJ per mol. Dan energi ikatan hidrogen HH adalah 436 kJ per mol. Untuk menentukan energi ikatan rata-rata CH, kita gunakan hukum Hess. Pertama, karbon padat diubah menjadi atom karbon gas sehingga memerlukan energi sebesar 715 kJ per mol. Kemudian, 2 molekul hidrogen atau 2H2 dipecah menjadi 4 atom hidrogen. Karena energi ikatan HH adalah 436 kJ per mol, maka energi yang dibutuhkan adalah 2 kali 436, yaitu 872 kJ per mol. Jadi total energi yang diperlukan untuk mengubah seluruh reaksi menjadi atom-atom gas adalah 715 ditambah 872 sama dengan 1587 kJ per mol. Selanjutnya, 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen bergabung membentuk metana. Pada proses ini terbentuk 4 ikatan CH. Jika energi ikatan rata-rata CH, misalkan E, maka energi yang dilepaskan adalah 4E. Berdasarkan hukum Hess, jumlah perubahan entalpi harus sama dengan entalpi pembentukan metana, yaitu min 75 kJ per mol, sehingga diperoleh persamaan 1587 dikurang 4E sama dengan minus 75. Setelah diselesaikan diperoleh 4E
sama dengan 1662 sehingga E sama dengan 415,5 kJ per mol. Dengan demikian, energi ikatan rata-rata karbon hidrogen atau CH dalam metana adalah sekitar 415,5 kJ per mol. Kemudian ada materi 3 nomor 11. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode ion elektron, metode setengah reaksi, atau metode bilangan oksidasi. Yaitu iodin bereaksi dengan ion tiosulfat menghasilkan ion iodida dan ion tetrationat. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang akan disetarakan, yaitu iodin bereaksi dengan ion tiosulfat menghasilkan ion iodida dan ion tetrationat. Selanjutnya, reaksi dipisahkan menjadi dua setengah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksinya adalah iodin menjadi ion iodida, sedangkan reaksi oksidasinya adalah ion tiosulfat menjadi ion tetrationat. Pada reaksi reduksi, jumlah atom iodin di ruas kiri ada 2, sehingga ruas kanan harus diberi koefisien 2. Selanjutnya, setarakan muatan dengan menambahkan 2 elektron di ruas kiri. Pada reaksi oksidasi, agar jumlah atom sulfur seimbang, ion tiosulfat di ruas kiri diberi koefisien 2. Kemudian, setarakan muatannya, muatan ruas kiri adalah negatif 4. Sedangkan ruas kanan negatif 2. Oleh karena itu ditambahkan 2 elektron di ruas kanan. Jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi dan yang dilepas pada reaksi oksidasi sama-sama 2 elektron. Karena sudah sama, keduanya setengah reaksi dapat langsung dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, elektron pada kedua ruas saling menghilangkan, sehingga diperoleh iodin bereaksi dengan 2 ion tiosulfat menghasilkan 2 ion iodida dan 1 ion tetrationat. Soal yang terakhir ada pada materi 4 nomor 16. Soalnya, pada elektrolisis leburan CuSO4 dengan elektrode karbon digunakan muatan listrik sebanyak 0,1 Faraday. Hitunglah volume gas oksigen yang dihasilkan di anode. Jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 5 liter gas N2, MR-nya adalah 28, masanya 7 gram. Kita mencari yang diketahui terlebih dahulu, yaitu muatan listrik sama dengan 0,1 Faraday atau 0,1 mol elektron. Volume N2 sama dengan 5 liter, massa N2 sama dengan 7 gram, dan MR N2 sama dengan 28. Yang ditanya adalah volume gas O2. Pada elektrolisis leburan CuSO4 menggunakan elektroda karbon, diberikan muatan listrik sebesar 0,1 Faraday. Di anode, terjadi reaksi pembentukan gas oksigen, yaitu 4 mol elektron menghasilkan 1 mol O2. Karena muatan yang digunakan adalah 0,1 mol elektron, maka jumlah mol oksigen yang terbentuk adalah 0,1 dibagi 4, yaitu 0,025 mol. Selanjutnya, kita tentukan volume molar gas pada kondisi yang diberikan. Diketahui 5 liter gas nitrogen memiliki massa 7 gram, dengan MrN2 sebesar 28, jumlah mol nitrogen adalah 7/28, yaitu 0,25 mol. Jadi, volume 1 mol gas pada kondisi tersebut adalah 5 liter dibagi 0,25 mol, sehingga diperoleh 20 liter per mol. Volume gas oksigen yang dihasilkan dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah mol oksigen, yaitu 0,025 mol dengan volume molar gas, yaitu 20 liter per mol. Hasilnya adalah 0,5 liter. Jadi volume gas oksigen yang dihasilkan di anode adalah 0,5 liter.